Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan namo buddhaya. Pemirsa yang saya kasihi, dalam kehidupan kita ini, dikala kita punya tenaga lemah, loyo-loyoan, terutama kalau kita sakit ya, sudah pasti kita punya tenaga loyo-loyoan. Lemah sekali tenaga kita, sehingga kita tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Dikala kondisi kita punya tenaga loyo-loyoan seperti tersebut, secara umum kita berusaha untuk memulihkan tenaga kita dengan mengkonsumsi makanan ya, produk makanan kesehatan itu ya, yang ada di zaman sekarang itu kita upayakan mungkin bagi yang punya uang, kemudian kita minum susu beruang atau meminum suplemen penambah tenaga dan obat-obat kesehatan untuk memulihkan tenaga tentunya ya. Tetapi dalam kehidupan ini, makanan dan minuman yang kita konsumsi terkadang ya tidak begitulah untuk memulihkan tenaga. Benar dikala usia-usia tertentu itu kadang-kadang makanan dan minuman itu tidak begitu berarti untuk memulihkan tenaga. Nah, karena itu supaya tenaga kita bisa pulih, kita perlu juga dibarengi dengan upaya ya. Upaya lain yaitu salah satunya kita sengaja fokuskan pikiran untuk pulihkan tenaga. Pemirsa sekalian yang saya kasihi, pikiran kita kebanyakan juga yang tidak fokus ya, pikiran kita mungkin buyar, saya katakan buyar. Itu juga mempengaruhi kondisi tenaga kita lemah, loyo. Kita tidak kuat, tidak ada tenaga itu. Jadi salah satu penyebabnya itu karena pikiran kita tidak fokus ya. Pikiran kita yang tidak fokus itu bagaikan lidi dari sapu yang berantakan itu ya. Kalau dipatahkan kan mudah sekali lidi itu kalau sudah berantakan atau buyar. Tapi kalau diikat, dijadikan sapu, karena disatukan tuh lidinya jadi kuat, dipatahkan susah sekali. Kiranya demikian pula pikiran kita yang berantakan, yang buyar, yang tidak fokus itu membuat pikiran kita lemah. Nah, pikiran kita yang lemah itu mempengaruhi kondisi fisik juga jadi lemah, tenaga kita jadi loyo. Karena itu pikiran itu perlu disatukan, difokuskan, bagikan sapu ya, yang awalnya berupa lidi berantakan disatukan jadi sapu, jadi kuat ya. Kalau dipatahkan susah sekali. Begitu juga pikiran kita kalau disatukan, difokuskan, pikiran kita itu jadi kuat. Dari pikiran yang kuat akan mempengaruhi kondisi tenaga kita juga bisa jadi kuat ya, tenaga kita bisa pulih. Karena itu penting untuk fokuskan pikiran untuk pulihkan tenaga selain mengkonsumsi makanan, minuman ya. Nah, untuk memfokuskan pikiran itu caranya sederhana. Seseorang dapat membuat titik pada dinding yang mungkin kalau dindingnya sudah berwarna putih, sengaja kita buat titik. Kemudian titik itu dipandangi ya. Kita pandangi, perhatian pada titik. Kalau di dinding itu warnanya tidak putih, kita sengaja mengambil kertas putih. Kemudian pada kertas itu dikasih tanda titik, ditempelkan di dinding, kemudian dipandangi. Semampunya kita memandang dengan jarak kurang lebih 1 meter dari dinding tempat titik itu kita pandang. Nah, bersamaan dengan memandang sebuah titik, kiranya kalau kita berkeyakinan, ada punya keyakinan, nama Tuhannya diingat berulang-ulang sambil memutar tasbih gitu ya. Nama Tuhan yang diingat berulang-ulang di kala memandang sebuah titik sambil memutar tasbih atau japa malam itu bagaikan tali pengikat dari sapu ya. Jadi diikat, kemudian difokuskan dengan cara memandang sebuah titik sampai semampunya mata memandang, kemudian perlahan-lahan perhatiannya diarahkan di sela alis. Nah, dengan cara demikian diawali dengan memandang sebuah titik,
kemudian pikiran diarahkan atau perhatian diarahkan di sela alis, itu akan membuat pikiran kita jadi lebih mudah diam. Pikiran kita akan sesuai dengan kepanjangan kata titik, yaitu tidak berkutik. Pikiran tidak berkutik artinya pikiran diam ya. Dikala pikiran diam, pikiran itu akan perlahan-lahan menyatu dengan atma, dengan roh yang ada di dalam hati ya. Kemudian pikiran itu kalau menyatu dengan atma, dengan roh di dalam hati, pikiran itu bisa menyedot energi atma, energi roh biar mengalir ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita menyatukan pikiran itu, membuat pikiran itu menyatu dengan atma, kemudian mengambil energi atma, kemudian energi atma itu mengalir seluruh tubuh sehingga tubuh kita bisa pulih. Jadi kita double dapat sumber energi kalau kita paham dengan atma di dalam diri kita sebagai sumber energi abadi yang tidak ada habis-habisnya. Asalkan kita tahu caranya mengambilnya. Jadi selain energi makanan yang kita konsumsi, kita mendapat energi atma. Tentunya kembali saya katakan, asal tahu kita mengambilnya. Ya caranya itulah, pikiran harus difokuskan, disatukan dengan memandang sebuah titik sampai mata terasa fresh, kemudian arahkan perhatian di sela alis sambil nama Tuhannya terus diucapkan dan narik nafas pelan-pelan. Itu untuk mengisap ya, penting. Seperti orang merokok itu kan disedot ya, gitu juga. Ketika kita narik nafas, sesungguhnya kita nyedot energi atma supaya mengalir lewat pikiran, kemudian dari pikiran mengalir ke seluruh organ tubuh sehingga hidup kita menjadi lebih bertenaga. Nah, aliran energi atma atau roh yang dari atma ke seluruh tubuh melalui pikiran itu membuat selain memberikan kekuatan atau energi atma atau energi roh itu juga berguna untuk melenyapkan atau melebur penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita sehingga kita menjadi lebih sehat. Nah, karena itu supaya hidup kita menjadi lebih sehat, selain konsumsi makanan dan minuman, penting sekali fokuskan pikiran supaya pikiran itu bisa nanti menyatu dengan atma, mengambil energi abadi, energi yang tidak habis-habisnya sepanjang masa. Tentunya itulah saya katakan kembali, kita harus tahu mengambilnya. Nah, para pemirsa yang saya kasihi, kiranya demikian dulu cerita saya sehubungan dengan fokuskan pikiran untuk pulihkan tenaga yang dapat saya informasikan kepada para pemirsa sekalian. Kurang dan lebihnya dalam saya menyampaikan cerita atau wawasan ini, saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan ucapan Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih.